Oke, perkenalkan saya Tindar Nasar dengan NIM G701220252 dari kelas C. Jadi di sini saya akan mempresentasikan aspek ATME, perubahan struktur mempengaruhi aktivitas ATME guaifenesin. Jadi guaifenesin juga dikenal sebagai gliseril guaiacolat adalah obat ekspektoran yang digunakan untuk mengencerkan dan melonggarkan lendir dahak di saluran pernapasan sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui batuk. Obat ini digunakan untuk meredakan batuk berdahak dan kongesti dada akibat pilek biasa, serta tetap menjadi satu-satunya ekspektoran yang secara legal dipasarkan di Amerika Serikat sesuai dengan monograf OTC. Jadi guaifenesin diberikan secara oral dan memiliki absorpsi yang cepat di saluran cerna, terutama di usus halus. Bioavailabilitasnya cukup rendah karena mengalami metabolisme lintas pertama di hati atau first pass metabolism. Kelarutannya dalam air tinggi dipengaruhi oleh keberadaan gugus hidroksil atau OH dan ether yang bersifat polar sehingga mempermudah kelarutan dan penyerapan dalam tubuh. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma atau Tmax biasanya sekitar 15-30 menit setelah konsumsi. Selanjutnya ada distribusi. Setelah diserap, guaifenesin terdistribusi melalui darah ke jaringan tubuh, terutama jaringan saluran nafas sebagai target utama efeknya. Obat ini memiliki ikatan protein plasma yang rendah dan volume distribusi yang sedang. Karena strukturnya cukup polar dan tidak terlalu lipofilik, guaifenesin cenderung tidak mudah melewati sawar darah otak dan sebagian besar berada di ruang ekstraseluler. Selanjutnya ada metabolisme. Metabolisme utama terjadi di hati melalui reaksi oksidasi dan konjugasi. Guaifenesin diubah menjadi metabolit tidak aktif. Salah satunya adalah beta 2 metoksipenoksi laktik asid. Proses ini melibatkan enzim hati dan menjadi alasan mengapa bioavailabilitasnya tidak terlalu tinggi akibat efek lintas pertama. Nah, yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi guaifenesin terjadi melalui ginjal dalam bentuk metabolit. Waktu paruh eliminasinya tergolong pendek, sekitar 1 jam, sehingga pemberian dosis berulang diperlukan untuk mempertahankan efek terapeutik. Pengeluaran melalui urin menunjukkan bahwa ginjal merupakan organ penting dalam ekskresi obat ini. Terus selanjutnya pengaruh perubahan struktur terhadap ATME. Perubahan struktur guaifenesin misalnya dengan isosentrik substitution atau biosentrik modifikasi dapat mempengaruhi setiap aspek ATME-nya. Jika gugus OH diganti dengan gugus nonpolar seperti CH3, maka kelarutan airnya akan menurun. Absorpsi bisa menurun karena solubilitas menurun. Penggantian cincin aromatik dengan gugus alifatik dapat mengurangi kemampuan interaksi dengan target mukosa saluran nafas. Efeknya ekspektoran bisa menurun. Penambahan gugus lipofilik bisa meningkatkan kemampuan menembus membran, tapi juga berpotensi meningkatkan distribusi ke jaringan non-target yang memperpanjang waktu paruh. Modifikasi struktur harus mempertimbangkan keseimbangan antara kelarutan, penetrasi membran, dan spesifisitas kerja agar ATME tetap optimal.